Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Dewa Bela Diri Asura. Bab 126 Pedang Emas Menghitam. Chu Feng saat ini telah melilitkan petir di sekujur tubuhnya. Ular petir meraung dan dia bahkan tidak tampak seperti manusia lagi. Dia seperti dewa perang yang diciptakan oleh petir. Kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng membuat semua orang tercengang. Agar keterampilan bela diri dapat memadatkan energi spiritual menjadi substansi, keterampilan bela diri itu haruslah keterampilan bela diri tingkat 5. Perlu diketahui bahwa di Provinsi Azure, yang terkuat hanyalah keterampilan bela diri peringkat 6. Keterampilan bela diri peringkat 5 adalah sesuatu yang diharapkan banyak orang tetapi tidak dapat diperoleh. Namun, keterampilan bela diri yang luar biasa seperti itu dapat diraih oleh seorang pemuda seperti Chu Feng. Tentu saja, banyak orang akan mengagumi dan menghormatinya. Namun, Ding Zhou yang sangat percaya diri dengan Golden Armor Steel Body miliknya sama sekali tidak takut. Ia mengangkat lengannya dan bergegas menuju Chu Feng. Dalam sekejap, ular petir dan cahaya keemasan itu bertabrakan. Dua orang yang memiliki keterampilan bela diri yang melindungi tubuh mereka memulai konfrontasi fisik yang ganas. Namun, saat mereka menyerang, pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan cepat ditentukan. Ular petir milik Chu Feng sangat kuat dan memiliki kekuatan serangan absolut. Keterampilan bela diri Ding Zhou secara kebetulan adalah keterampilan bela diri pertahanan sehingga ia dengan cepat ditekan oleh Chu Feng. Asteris bang tinju dan kaki mereka berayun dan terus bertabrakan. Setiap kali mereka saling beradu, akan terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Setiap kali mereka bertukar pukulan, akan ada riak-riak yang kuat. Yang terpenting adalah ketika setiap riak keluar, Ding Zhou akan mundur satu langkah dan Chu Feng akan maju terus. Ya Tuhan, orang macam apa Chu Feng? Dia bisa menggunakan kultivasi tingkat 8 dari alam roh untuk menekan Ding Zhou yang berada di tingkat 2 alam asal. Orang-orang berseru tanpa henti dan darah banyak orang mendidih karena menyaksikan pemandangan di depan mereka memberitahu mereka kebenaran yang mengerikan. Chu Feng yang mengandalkan keterampilan bela diri yang dipadatkan oleh energi roh dari tubuh menekan Ding Zhou yang memiliki kekuatan asal. Sangat kuat. Aku tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng sekuat ini. Sepertinya dia benar-benar dapat membantu kotak emas ungu milikku dan menjadi juara. Chen Hui dan banyak pengawal kotak emas ungu merasa senang dan gembira. Awalnya mereka memiliki harapan besar pada Chen Wanxi, tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa Chu Feng membuat semua orang tercengang hanya dengan satu teriakan. Hal itu membuat mereka yang awalnya tertekan melihat cahaya lagi. Bukankah kau akan menggunakan Golden Armor Steel Body ini untuk menghancurkanku? Mengapa kau dipukuli olehku seperti ini? Petir melilit tubuh Chu Feng dan mereka akan bergerak dengan pikiran. Dia bahkan tidak perlu menyerang secara pribadi dan dia hanya perlu mendorong dirinya ke depan. Dengan itu, dia bisa membuat Ding Zhou terus mundur dan bahkan jika dia memiliki tubuh yang kuat, dia tidak bisa melawan cambuk petir Chu Feng. Mengalahkanku. Kau tidak layak. Ding Zhou mulai sedikit cemas karena Chu Feng, jadi, dia mengeluarkan dua bilah pisau hitam legam dari kosmos saknya. Bilahnya berwarna hitam legam dan orang tidak dapat mengetahui terbuat dari apa. Ujungnya tidak tajam tetapi membuat orang merasa bilahnya sangat keras. Itu jelas bukan senjata biasa. Asteris wus-wus asteris. Pedang ganda di tangan Ding Zhou diayunkan dan membentuk dua sinar hitam. Itu sangat aneh dan seolah-olah dapat memotong energi spiritual dan memotong kekuatan origin. Itu benar-benar memotong cambuk petir Chu Feng saat menghilang ke udara. Setelah memotong cambuk penyerang, Ding Zhou mengubah pertahanan menjadi serangan dan mulai menyerang Chu Feng. Chu Feng mengerutkan kening karena dia tidak menyangka akan ada senjata aneh seperti itu di dunia yang dapat menghancurkan keterampilan bela diri. Namun, terkejut adalah terkejut. Chu Feng tidak mundur dan dengan pikiran yang berubah, energi spiritual di tubuhnya meledak keluar. Asteris mengaum asteris. Petir yang dahsyat melesat keluar dari tubuhnya dan membentuk beberapa naga petir yang panjang dan besar. Naga petir itu meraung dan suaranya menggetarkan kemana-mana. Kekuatan yang dahsyat itu bahkan membuat panggung bergetar hebat. Pada akhirnya, itu hanya keterampilan bela diri tingkat 4. Tidak peduli seberapa kuatnya, aku masih bisa menembusnya. Ding Zhou mendengus dingin dan serangannya tidak berkurang sama sekali. Beberapa sinar hitam melesat di udara dan semua naga petir besar itu terpotong olehnya. Saat mereka menghilang, dia menebas ke arah tubuh Chu Feng. Sialan. Pedang orang ini benar-benar bisa menghancurkan 3 jurus petirku. Chu Feng benar-benar tercengang dan akhirnya merasakan kekuatan pedang itu. Itu, pedang emas hitam. Pedang itu dibuat dari emas hitam dan dapat menebas semua keterampilan bela diri di bawah peringkat 5. Seseorang berteriak saat mereka menyadari dari mana pedang berwarna hitam itu berasal. Itu adalah bilah emas hitam. Itu adalah sejenis harta karun dan harganya cukup mahal. Dari mana Ding Zhou ini bisa memiliki bilah seperti itu? Bahkan ada 2.
Setelah mengetahui bahwa senjata di tangan Ding Chou adalah bilah emas hitam, orang-orang terus-menerus terkejut karena bilah emas hitam harganya cukup mahal. Itu dia. Aku tahu siapa dia. Pada saat itu, Chen Wanxi yang berdiri di belakang Chen Hui sedikit membuka mulut kecilnya dan di dalam matanya yang berkilau ada sedikit rasa heran. Wanxi, apa? Bagaimana dengan Ding Chou itu? Chen Hui juga merasa ada yang tidak beres jadi dia segera bertanya. Kedua bilah pedang emas hitam itu, aku tidak salah. Itu dia. Dalam ujian murid inti sekolah Lin Yunku, seorang murid membunuh monster mengerikan yang memiliki kekuatan tingkat 3 dari alam asal dan menjadi orang nomor 1 dalam ujian murid inti tahun itu. Namun, tidak ada yang melihat dengan jelas penampilan orang itu sehingga tidak ada yang tahu siapa orang itu, dan dari situ, semuanya menjadi misteri. Namun, seseorang melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang memegang dua bilah pedang emas hitam. Chen Wanxi berkata dengan serius. Apa? Ding Chou itu sekuat itu? Tidak hanya Chen Hui, penjaga kotak emas ungu lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Monster-monster adalah makhluk yang sangat kuat. Monster-monster yang berada di level 3 alam asal benar-benar luar biasa. Mampu membunuh monster-monster itu berarti Ding Chou adalah orang yang menakutkan dan dia tidak diragukan lagi seorang jenius. Asteris wus 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 asteris. Di panggung pertarungan, sinar hitam berkelap-kelip dan serangan Ding Chou sangat ganas. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa mengandalkan kecepatan pasti dari teknik langit kekaisaran untuk melarikan diri secara acak di panggung dan menyerang dengan 3 gaya petir di titik buta Ding Chou. Namun Ding Chou benar-benar tidak bisa diremehkan. Reaksinya sangat cepat dan serangan Chu Feng sia-sia. Setiap kali serangannya akan mendarat, mereka akan selalu terpotong oleh bilah emas hitamnya. Tidak ada gunanya. Pedang emas kehitaman ini dapat memotong semua keterampilan bela diri di bawah peringkat 5. Meskipun metode petirmu tidak lebih lemah dari keterampilan bela diri peringkat 5 dalam hal kekuatan, pada akhirnya, itu masih keterampilan bela diri peringkat 4 dan itu tidak akan mengancamku dengan cara apapun. Ding Chou melompat maju dan melemparkan dirinya ke arah Chu Feng. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari terakhir kali. Keterampilan bela diri tingkat 5. Terima kasih sudah mengingatkanku. Pada saat itu, Chu Feng tidak menghindar lagi. Sebaliknya, di sudut mulutnya ada senyum tipis saat dia berdiri di tempatnya, menunggu Ding Chou muncul. Apakah Chu Feng idiot? Kenapa dia tidak menghindar? Ketika orang-orang melihat pemandangan itu, mereka sangat tercengang karena kekuatan bilah emas hitam itu tidak dapat diremehkan. Bahkan dapat menembus keterampilan bela diri. Jika mendarat di tubuh Chu Feng, hasilnya tidak terbayangkan. Asteris suara mendesing asteris. Namun, pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya dan tombak berwarna emas mengembun di tangannya. Dia melangkah maju, melambaikan tangannya dan tombak berwarna emas di tangannya berubah menjadi naga emas saat ia menyapu ke arah Ding Chou. Dengan suara keras, bilah emas hitam di tangan Ding Chou melayang ke udara. Menoleh ke arah Ding Chou, dia mundur beberapa langkah, dan di telapak tangan kiri yang memegang bilah emas hitam itu, ada darah.